Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita senantiasa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, dan hanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nurmaningsi dari kelas akuntansi A2 semester 4. Di sini saya akan memaparkan mengenai pemahaman saya tentang ekonometrika. Nah, ekonometrika itu sendiri yaitu ilmu yang membahas tentang masalah pengukuran hubungan ekonomi. Dengan demikian, ilmu ekonometrika ialah ilmu yang mencakup teori ekonometrika, ekonomi, dan statistika, matematika dalam satu kesatuan sistem yang bulat. Salah satu bagian penting dari ekonometrika adalah analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kaitan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Berdasarkan data yang digunakan, ekonometrika dibagi menjadi 3 analisis, yaitu analisis runtun waktu, time series, yang kedua analisis antar wilayah atau cross section, yang ketiga analisis data panel. Untuk mendapatkan nilai koefisien dalam ekonometrika biasanya menggunakan beberapa metode, seperti metode dengan menggunakan metode model ekonometrika, yaitu yang pertama model persamaan tunggal, yang kedua model dengan lebih dari satu persamaan, yang ketiga model persamaan simultan. Dalam pengenalan model ini ada beberapa tahapan yang digunakan, yaitu spesifikasi model, estimasi parameter model, evaluasi hasil estimasi, dan selanjutnya nilai koefisien determinasi berganda dalam EView sama seperti halnya dengan aplikasi lainnya, yaitu diberi label R-squared. Dalam contoh ini sebesar 0,426844, yang berarti sekumpulan variabel prediktor di dalam model dapat menjelaskan variabel respons sebesar 42,6844%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model yang tidak diteliti. Koefisien beta dalam EView ditunjukkan dengan label koefisien. Koefisien beta adalah nilai prediksi sebuah variabel di dalam model terhadap variabel respons. Misalnya, di atas nilai koefisien beta X1 adalah 0,455947, yang berarti X1 dapat menjelaskan Y sebesar 45,5947%, atau dapat diartikan setiap perubahan satu satuan X1 dapat mengakibatkan perubahan pada Y sebesar 45,5947%. Uji asumsi klasik analisis regresi. Contoh kasus: pengaruh return on asset X1, return on equity X2, dan price earning ratio X3 terhadap harga saham Y pada perbankan yang terdaftar di bursa, efek periode 2011 sampai 2014. Uji asumsi klasik normalitas. Dalam pengambilan keputusan uji normalitas probability plot, model regresi dikatakan distribusi normal jika pada plotting titik-titik yang menghubungkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal, seperti pada gambar yang tertera di layar ini. Titik-titiknya mengikuti garis-garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian uji asumsi klasik multikolinearitas menurut Imam Al-Ghazali. Seperti koefisien di sini yang terdapat pada tabel koefisien terlihat nilai toleransi untuk ROA X1 dan 0,494 dan ROE X2 adalah 0,523 dan PER X3 sama dengan 0,858, yang artinya nilai toleransinya lebih besar dari 0,100.
Kemudian nilai FIF untuk ROA X1 sama dengan 2,024 dan ROE X2 sama dengan 1,912 dan PER X3 sama dengan 1,165 yang artinya nilai FIF adalah lebih kecil dari 10,00. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam multilinearitas, tidak ada gejala multikolinearitas. Selanjutnya, uji asumsi klasik heteroskedastisitas menurut Imam Al-Ghazali tahun 2011 nomor 139, tidak terjadi heterokedasitas jika tidak ada pola yang jelas atau gelombang melebar kemudian menyempit. Pada gambar Scattershot di atas terlihat bahwa titik-titiknya menyebar secara acak atau random dan tidak menunjukkan ada pola yang jelas, atau dengan kata lain bergelombang, melebur kemudian menyempit, serta titik-titiknya menyebar dan berada di atas dan di bawah angka 0. Dengan demikian, maka diasumsikan untuk uji heteroskedastisitas, kesimpulannya adalah tidak ada gejala heteroskedastisitas. Kemudian uji asumsi klasik autokolerasi menurut Imam Al-Ghazali tahun 2011 nomor 111, tidak ada gejala autokolerasi jika nilai Durbin Watson terletak antara DU sampai dengan 4 DU. Untuk mencari nilai DU dapat dilihat dalam distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan K sama dengan 3 atau banyaknya variabel independen dan N sama dengan 24, yaitu banyaknya sampel atau variabel dengan signifikasi 5%. Dalam distribusi nilai tabel Durbin Watson untuk level 5%, alfa sama dengan 0,05, di mana kolom DUK sama dengan 3, baris N sama dengan 32 menunjukkan nilai 1,656. Kemudian uji asumsi klasik linearitas dalam pengambilan keputusan. Uji linearitas jika nilai signification for linearity lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan antara linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Namun jika nilai signification from linear lebih kecil dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang lain dengan linear antara variabel independen dengan variabel dependen, karena hasil signification from linearity 0,000 artinya lebih kecil dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dan dependen.